Kembali lagi di podcast Visualisasi Bangsa. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam diskusi dengan tema visualisasi bangsa Indonesia. Visualisasi bangsa bukan sekedar gambar atau video, tetapi bagaimana sebuah bangsa menampilkan jati diri, nilai, dan karakternya kepada masyarakat dan dunia. Indonesia sebagian besar memiliki banyak aspek yang dapat divisualisasikan, mulai dari keindahan alam, kemudian budaya gotong royong, keberagaman adat, hingga kekayaan alam. Hari ini kita akan mendengarkan pandangan dari 4 narasumber yang akan membahas masing-masing aspek tersebut. Untuk pertanyaan pertama, ini saya tujukan ke narasumber pertama yaitu Mas Iwan. Pertanyaannya, bagaimana keindahan alam Indonesia dapat menjadi bahan visualisasi bangsa? Ya, silakan. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, aku Iwan dari kotanya itu dari Indramayu. Membicarakan soal visualisasi Indonesia, kekayaan alam dan faunanya itu jelas itu ya sebuah keindahan yang bisa dinikmati langsung oleh kita semua selaku warga Indonesia. Bahkan oleh turis-turis pun yang misalnya sengaja datang ke Indonesia tuh pengen menikmati keindahan alamnya di Indonesia. Berdasarkan data sih yang aku baca, itu tuh ada totalnya tuh di Indonesia itu kan 17.000 pulau, bukan banyak banget ya. Dengan total garis pantai itu mencapai 99.000 kilometer. Itu kan berarti banyak banget ya pulau-pulau di Indonesia tuh. Nah, selain banyaknya pulau tuh, itu juga menggambarkan suatu keberagaman suku, adat, berbagai macam daerah dan bahasa-bahasa yang memang sangat beragam di Indonesia. Dari kota asalku, terkenalnya kan apa namanya, Kota Mangga ya Indramayu itu. Tapi ada sebuah hidden game yang sangat-sangat unik kalau menurut saya. Eh, saya akan tunjukin atas sedikit aja. Ini salah satu contoh dari sekian banyak 70.000 pulau. Ini ada pulau kecil di sini. Nah, ini namanya Kepulauan Biawak. Jadi memang di pulau ini tuh banyak banget populasi biawak ya, biawak-biawak yang seperti kita tahu aja biawak pada umumnya. Dan untuk mencapai ke sini tuh sekitar 3 sampai 4 jam lah naik perahu nelayan gitu. Ini keren banget sih, pulaunya belum terjamah sama sekali. Pantainya juga pasirnya pasir putih. Ini salah satu ya, aku yang bilang tadi kan hidden game tuh. Dan ini tuh baru satu contoh ya, satu contoh. Bayangin 17.000 pulau tuh segimana indahnya gitu ya. Indonesia itu benar-benar luar biasa. Bangsa yang sangat kaya kalau menurut saya. Ya. Bahkan terumbu karang di sini tuh masih sangat-sangat apa ya, sangat-sangat asli gitu, belum tersentuh sama sekali. Ini kecil pulaunya tuh sekitar berapa puluh kilometer gitu ya. Tuh, bagus banget. Bahwa di Indonesia itu memang benar-benar banyak banget pulau yang tersembunyi dan mungkin kita belum tahu gitu. Selain pulau-pulau itu tuh hutan, kayak misalnya Curug, air terjun yang bahkan di tempat-tempat yang nggak kita sangka, mungkin ada di dekat kita, itu ada tempat yang sangat indah gitu ya. Itu sih deh kalau menurut aku. Terus kita sebagai warga Indonesia nih, mending kita jaga nih yang kita punya ya, kekayaan alam, keindahannya kita jaga semuanya biar nanti anak kita, cucu kita, atau cicit-cicit kita ke sana tuh masih bisa menikmati apa yang ada sekarang. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk narasumber pertama. Selanjutnya, kita akan ngebahas budaya gotong royong visualisasi bangsa Indonesia. Untuk narasumber yang kedua, saya persilahkan untuk Nurse Engku. Ya, untuk memaparkan bagaimana sih apa namanya budaya gotong royong menjadi bagian dari visualisasi bangsa Indonesia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Desi atas kesempatannya. Jadi menurut saya gotong royong itu merupakan suatu kedengarannya tuh sangat Indonesia banget kan ya, gotong royong gitu. Tapi coba deh teman-teman pada jujur, buat generasi kita yang modern saat ini yang serba online, eh, kadang kata gotong royong itu terdengar seperti kata yang jadul nggak sih menurut teman-teman? Ya, benar, setuju. Iya, 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 iya. Benar. padahal sebenarnya gotong royong itu bukan cuma milik orang tua kita zaman dulu kan ya. Sebenarnya nilai itu masih hidup saat ini, cuma caranya aja yang berubah begitu. Nah, coba deh kita flashback ke zaman dulu, waktu di kampung-kampung gitu kan ya. Kalau misalkan ada tetangga yang bangun rumah, itu semua warganya ikut bantuin. Ada yang angkat kayu, ada yang masak di dapur umum, ada yang bersihin halamannya gitu. Semuanya dikerjain bareng-bareng gitu. Nah, salah satu contoh yang lain misalnya kalau ada hajatan tuh satu kampung semua ikut bantuin gitu kan ya. Jadi itu versi klasiknya gitu.
ketemu langsung, dikerjain bareng, capek bareng, tapi hatinya senang gitu. Nah, kalau versi yang sekarang di zaman Gen Z ini, boro-boro mau kerja bakti gitu. Kita aja lebih sering menatap layar handphone ketimbang ketemu tetangga gitu ya. Tapi di zaman sekarang ini kalau dilihat bukan berarti gotong royong itu hilang gitu. Tetap ada. Cuman misal nih kalau ada bencana gitu. Kalau ada bencana itu donasi orangnya cepat muncul di sosmed gitu kan. Mungkin dari teman-teman sendiri juga pernah melakukan penggalangan dana melalui media sosial gitu. Lalu relawan juga cepat pergerakannya karena informasi yang sekarang didapat itu bisa menyebar sekian detik begitu. Jadi ini merupakan gotong royong yang versi modern. Nah, bedanya kalau zaman dulu itu lebih ke fisik, kalau saat ini lebih ke ide, kreativitas, dan teknologi gitu. Jadi teman-teman, gotong royong itu bukan cuma ada di masa lalu, tapi tetap masih kita butuhkan untuk hari esok dan akan terus jadi kekuatan bagi bangsa ini gitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Sekian dari saya kembali. Oke, terima kasih untuk pemaparannya. Benar sih, kita sekarang kan udah apa ya, jarang ketemu tetangga aja tuh. Jarang banget gitu. Untuk menyapa-menyapa juga kalau kita lagi keluar aja kan. Terus kita lanjut ya ke narasumber ketiga. Pertanyaannya, bagaimana keberagaman budaya dan adat menjadi kekuatan visualisasi bangsa Indonesia? Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Nurse Umitika. Oke, baik. Terima kasih moderator Kak Desi. Perkenalkan dulu, saya Umitika Latinisa, asalnya dari Jogja, dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Peserta Latsar CPNS Babel ke Semarang 304. Terkait dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang keberagaman adat, visualisasi keberagaman budaya dan adat Indonesia. Ini berhubungan sama materi yang disampaikan atau isi podcast sebelumnya dari Mas Iwan tentang keberagaman kekayaan budaya, kekayaan Indonesia yang di dalamnya ada budaya dan adat Indonesia itu sendiri. Kita tahu ya teman-teman bahwa Indonesia itu negara yang majemuk, yang beragam, yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat yang sangat mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Untuk keberagaman budaya dan adat Indonesia sendiri itu bisa tercermin, tervisualisasi dari keberagaman tradisi, pakaian adat, dan ada berbagai macam kesenian tradisional. Selain itu, juga dilihat dari tradisi itu sendiri, ada contohnya seperti upacara ngaben di Bali, terus tradisi tabuik, terus kalau pakaian adat seperti batik, kesenian tradisional itu tari, kuliner seperti makanan gudeg dan papeda seperti itu. Terus kalau dilihat dari pengalaman atau daerah saya sendiri, itu dari Jogja, budayanya itu ada namanya tembang. Nah, tembangnya itu menggambarkan siklus hidup manusia dari lahir sampai meninggal gitu. Terus ada juga kemarin yang dilakukan setiap menjelang mau Ramadan itu namanya labuhan. Memang ada stereotip tersendiri ya kalau adat dan budaya itu berkaitan sama yang kita Muslim itu kan sering dilihat syirik, tapi itu kan menjadi salah satu ciri khas bangsa, menjadi salah satu budaya bangsa yang perlu dilestarikan gitulah. Bagaimana cara kita menyikapi atau memandang budaya itu sendiri, seperti labuhan gitu. Em, Terus masih ada kalau yang meninggal gitu masih ada namanya 7 harian terus sampai sampai 1.000 harinya gitu. Dan keberagaman budaya mungkin dari teman-teman yang lain bisa ada ciri khas sendiri ya tentang keberagaman budaya dan adat itu sendiri dan juga bahasa gitu. Dan tentunya adanya keberagaman itu akan eh, menambah kerekatan karena merupakan simbol dari Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih dari saya pemaparan mengenai keberagaman budaya dan adat Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nurse Tika untuk pernyataannya dan penjelasannya. Uh, untuk pertanyaan terakhir kali ya, ini saya tunjukkan ke Mas Wildan. Pertanyaan terakhir, bagaimana kekayaan alam dan potensi Indonesia divisualisasikan sebagai kekuatan bangsa? Waktu Ya, dan terima tempat kasih. ya. Terima kasih Mbak Desi, moderator atas kesempatannya. Ya, tadi sudah banyak diulas dengan teman-teman kita semua terkait ada semuanya. Dan menurut saya
Indonesia ini sangat memiliki banyak kelimpahan dan kekayaan alam yang melimpah seperti hasil pertanian, laut, tambang, energi terbaru. Nah, kalau kita tahu kan banyak negara-negara yang hanya unggul dalam satu sumber daya alamnya seperti Arab dengan minyaknya dan Vietnam dengan batu baranya. Tapi Indonesia ini mempunyai banyak sekali. Ada emas, ada batu bara, ada minyak, semuanya itu kita punya. Nah, visualisasi melalui aktivitas seni, petani, nelayan, pekerja tambang yang tadi saya bilang, sama ada sumber daya alam itu yang memelihara atau melakukan pekerjaan itu ya semuanya profesi-profesi tersebut seperti nelayan-nelayan dengan hasil kekayaan alam yang Indonesia punya dari beberapa tadi Mas gua sampaikan bahwa itu kita mempunyai beribu-ribu pulau gitu. Dari petani kita sumber daya alam, bahkan makanya kita punya lagu itu dari Gus Dur yang batang dan rotan pun jadi tanaman gitu, bahwa alam suburnya Indonesia. Nah, untuk itu hal ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang mampu sebenarnya menopang pembangunan nasional. Nah, secara kita tahu kan mungkin dari kepemimpinan sekarang akan menunjukkan bahwa Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang pas. Nah, kita sebagai bangsa yang bertebaran nasionalisme, bagaimanapun harus kita dukung visualisasi yang tepat, masyarakat diajak untuk menghargai dan mengelola kekayaan alam secara bijak demi kesejahteraan bersama dan masa depan bangsa itu. Karena Indonesia ini perlu beberapa kita sebagai anak muda penerus bangsa yang mana itu tidak melihat katanya tapi melihat nyatanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih atas Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan yang sangat inspiratif. Dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa visualisasi bangsa Indonesia itu mencakup banyak variasi, ya, dari mulai keindahan alam, terus budaya gotong royong kita yang udah diturun-temurun dari nenek moyang, kemudian budaya dan adat itu kan kita ada banyak provinsi dengan budaya dan adat masing-masing. Kemudian kekayaan alam, kita juga punya banyak sumber kekayaan alam, kayak rempah-rempah, terus tadi bahan bakar dan lain-lain. Kemudian itu tuh membentuk jati diri bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita banggakan. Semoga diskusi ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara dalam diri kita semua ya. Oke, ada tambahan dari narasumber? Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Saya boleh menambahkan sedikit ya, pada intinya kita sebagai bangsa Indonesia ini, jiwa-jiwa muda kita tuh harus kualitas kita tuh harus kita tonjolkan gitu. Kita ingin memajukan sumber daya alam, adat, dan semua pariwisata yang kita banggakan. Kita sebagai anak muda yang melek media sosial, kita harus bangga dan cinta akan hal-hal yang ada di Indonesia ini. Oke, terima kasih, mungkin itu aja. Oke, terima kasih tambahannya Mas Wildan. Oke, kita akhiri diskusi pada pagi hari ini terkait visualisasi bangsa Indonesia, identitas, budaya, dan potensi. Oke, saya selaku moderator mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Indonesia, negeri yang dibangun dari ribuan pulau, ratusan bahasa, dan berjuta harapan. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda namun tetap satu.